Dikau ku rindukan, lipurkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang surgawi, engkau harapan dunia. Terbitlah surya maha kasih, dan jiwaku terangilah. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan kebersudahan di atas tahta Daud, dan di dalam kerajaannya, karena Dia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Yesaya 9 ayat 5-6. Kami menyalakan kembali lilin pengharapan, mengingat janji Tuhan untuk mengutus juru selamat. Saat kita menyalakan kembali lilin damai, ingatlah suara yang berseru di padang gurun, persiapan kamu jalan Tuhan. Sekarang kita menyalakan lilin sukacita. Semoga hati kita selamanya dipenuhi dengan sukacita kedatangannya. Melampaui akal. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Lukas 1 ayat 31-34. Malaikat terus menjelaskan tentang betapa agungnya Yesus. Bagaimana dia akan memerintah sampai kekal dan disebut Anak yang Maha Tinggi. Maria menyimak semuanya itu sebab dia mencetakkan kepada Lukas bertahun-tahun kemudian sehingga Lukas bisa menuliskannya. Tapi saat itu dia hanya bisa mengajukan satu pertanyaan. Bagaimana? Maria tahu dia masih gadis dan tidak memiliki bayi, dan dia heran dengan perkataan malaikat, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra. Dia tidak mengerti, jadi dia bertanya. Maria merespon dengan benar. Dia tidak khawatir terlihat bodoh karena mengajukan pertanyaan tersebut. Dia tidak sembunyikan kekhawatirannya dan merenungi mereka nanti. Dia bertanya dan Allah menjawab. Begitu banyak hal dalam hidup kita di luar jangkauan akal kita. Tuhan mengirimkan sesuatu yang baru dan kita tidak tahu bagaimana menanganinya. Mengapa kita tidak meniru Maria dan bertanya kepadanya? Alkitab mengatakan kepada kita untuk melakukan. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya.
Yakobus 1 ayat 5. Allah itu lembut dan baik kepada mereka yang mendekatinya, seperti seorang anak memohon pertolongan. Lagi pula, dialah yang mengutus anaknya sendiri ke dunia untuk menjadi juru selamat kita. Allah yang sama yang memperlakukan Maria dengan hati-hati dan hormat akan memperlakukan kita dengan belas kasihan yang penuh kasih juga. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, ketika kami tidak mengerti, tolong bantu dan bimbinglah kami. Amin. Sebagai refleksi kita malam hari ini, hal khusus apa yang ingin Anda tanyakan kepada Allah? Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat yang kedua. Hatiku biar kau jadikan perlindunganmu yang mulia, dan dalam aku kau cerminkan terang sorgawi yang bakal, sebab dengan kehadiranmu keluhan batinku lenyap. Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami dipenuhi dengan sukacita karena kami memiliki harapan dan kedamaian bahwa Engkau telah mengirim Putramu untuk semua yang percaya. Bantu kami menjadi suara yang mewartakan kasih karunia dan kebenaran. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 350 ayat 1.